أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون لله أمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jemaah Majelis Karim Al-Arab, dan insyaallah kita semua selalu dalam perlindungan Allah, dan insyaallah kita semua selalu dalam pertolongan Allah. Alhamdulillah, Kamis yang berbahagia ini Allah izinkan kita kembali berkumpul di majelis taklim yang kita cintai. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita materi kakak, yaitu surat Al-Anfal ayat 50. Namun sebelumnya kita berdoa kembali dengan doa kecerdasan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Sebelum kita lanjut, nanti kita ulang kembali ke ayat 49-nya. Sekarang silakan dibaca ayat dulu. 50, 51, 52. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Kemarin ya, pelajaran kita kemarin ya. Jadi kalau munafik, lain di hati, lain di mulut, gitu. Nah, di sini tegaskan lagi. Dan ingatlah orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, ditegaskan lagi ya. Jadi orang munafik itu ada penyakit dalam hatinya. Mereka itu di sini di dalam kurungnya orang mukmin gitu ya. Mereka berkata orang mukmin itu ditipu agamanya. Kalau dalam keseharian kita tuh bagaimana tuh contohnya? Dari orang munafik, dia orang Islam, tapi dia merasa orang mukmin atau orang yang taat itu ditipu oleh agamanya. Apa yang sering didengar selama ini kalimatnya? Ngaji, yang ngaji aja. Iya. Jadi dia tidak termasuk orang yang tunduk dan patuh. Muslim ya, Muslim itu tunduk dan patuh. Tetapi dia mencemooh atau mengatakan dia ditipu oleh agama. Nah itu jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita jangan bayangkan zaman dulu, karena Al-Quran itu seluruh zaman. Zaman dulu cara bicaranya beda, kondisinya beda. Tapi zaman sekarang itu kita akan temukan orang munafik yang mengatakan orang mukmin itu ditipu oleh agamanya. Dia ditipu oleh agamanya. Tapi Allah jawab, olok-olok mereka Allah yang jawab. Apa kata Allah? Siapa yang bertakwa kepada Allah? Siapa nih? Siapa yang mau nih? Yang nggak mau berarti goodbye, selamat tinggal. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa. Perkasa untuk apa? Untuk menolong kita, memberi kita kekuatan. Dan Allah Maha Bijaksana. Dengan semua perjuangan kita, datang jauh-jauh dari Pulau Gebang, datang ke sini, Allah tidak akan sia-siakan. Nanti kita ayat ini nanti kita bisa perjelas lagi supaya kita yakin nih perjuangan kita tidak Allah sia-siakan. Nanti kita akan loncat ke surat Al-Taubah ayat 111, 112. Jadi untuk menjawab perkataan orang-orang munafik bahwa kita tertipu oleh agama kita loncat dulu ya, biar yakin. Kita loncat ke surat Al-Taubah 111, 112. Silakan. Supaya kita yakin bahwa setiap perjuangan kita walaupun sebesar biji zarah tidak akan luput dari pantauan Allah, maka bacalah ayat ini. Taubah 111. Nanti apa yang harus kita lakukan di 112-nya? Silakan baca. Baca dulu 111-nya. Itu adalah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama. Ya. Rukuk, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah dari yang munkar.
dan yang menyara hukum-hukum Allah, dan digembirakanlah orang-orang yang beriman. Iya, jadi sudah tidak ragu lagi ya. Apapun yang orang bicarakan, bersyukurlah kita kalau kita termasuk orang-orang yang menjual diri dan hartanya kepada Allah dengan surga, yaitu orang-orang yang nanti sampai ke dia mengembara demi ilmu dan agamanya. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin. Tadi dibilang kan ibu mukmin ya, sudah tadi mukmin. Apa itu mukmin? Siapa itu mukmin? Ya, beda nggak dengan Islam? Nah, apa bedanya? Ya, Islam itu aturan. Kalau mukmin, orang yang sudah masuk ke dalam aturan. Jadi mukmin, jadi orang mukmin sudah pasti Islam. Orang Islam belum tentu mukmin. Nah, dipanggil di sini yang Allah beli, dirinya dan hartanya orang-orang yang sudah tunduk dan patuh kepada Allah. Siapakah itu? Nanti di surat 112-nya Allah rincikan itu. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun hartanya. Dengan apa dibelinya? Surga. Dengan surga. Jadi kita ini insya Allah dengan kesederhanaan kita sudah termasuk orang-orang yang Allah ceritakan di surat Al-Taubah ayat 111. Siapakah itu? Orang mukmin. Siapakah itu mukmin? Orang yang sudah tunduk kepada aturan Allah, yang harta dan dirinya dijual. Kita berniaga dengan Allah, diperjualbelikan. Dengan apa? Dengan surga. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Orang mau ngomong apa sih? Jadi kalau orang ngatain kita nih, kita mau berangkat ngaji, ada orang yang nyeletuk aja sesuka hatinya. Jangan marah, tapi justru harus dikasih ani. Karena Allah tidak beri dia kekuatan, tapi Allah beri kita kekuatan dan kesempatan. Ini nyata-nyata dibeli dengan surga untuk mereka. Siapakah itu? Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh dan terbunuh. Jadi orang mukmin itu dia menjual diri dan hartanya kepada Allah dengan surga. Dia membunuh dan terbunuh. Membunuh apa tuh kita? Kalau ini asbabun nuzulnya benar-benar perang fisik. Kalau kita sekarang membunuh apa? Kebatilan. Iya, membunuh kebatilan, membunuh hawa nafsu, membunuh kemungkaran. Kalau kita tidak bisa membunuh, apa yang terjadi? Terbunuh kita, kalah kita. Jadi harus membunuh kemungkaran, membunuh hawa nafsu dari diri kita, membunuh kebatilan yang ada di dalam diri kita dan yang ada di luar diri kita. Sebagai janji Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Di sini tidak disebutkan Zabur karena Zabur sudah ada di dalam Taurat. Jadi kalau tidak disebutkan, berarti dalam Zabur nggak ada dong, bukan berarti begitu. Karena Zabur sudah ada dalam Taurat. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Artinya itu bahasa sehari-harinya. Apakah kamu masih ragu dengan janji? Gitu bahasa sehari-hari. Bisa dipahami? Jadi kita sekarang sedang apa dengan Allah? Sedang berniaga dengan Allah. Kita bersyukur. Jangan kecil hati atau jangan sedih kalau kita tidak sukses dunia. Kalau sukses kita akan jauh beda. Percaya nggak? Ya. Kalau kita ini orang-orang sukses dunia nih,
Kira-kira ada Sibuk. nggak duduk di sini? Sibuk, Bunda. Sibuk. Kata Allah, ini bahasa kitanya, bahasa sehari-harinya. Kamu percaya nggak sama aku? Kalau semua perjuangan kamu itu aku beli dengan surga. Aku sudah berjanji, kata Allah. Aku sudah berjanji di dalam Taurat, Injil, Al-Quran. Siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka, nah, kalau sudah kita jual diri kita di jalan Allah, maka bergembiralah. Tuh, bergembira ya, dengan betul. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Jadi orang-orang yang memperoleh kemenangan yang agung yang bagaimana? Berniaga dengan Allah. Dia berniaga dengan Allah. Tapi syaratnya Mukmin. Muslim mukmin ya. Ya, kenapa? Kalau tidak mukmin atau muslim, di luar kita lebih banyak juga yang dia infaknya lebih besar. Tapi kalau tauhidnya tidak la ilaha illallah, tidak termasuk kategori berniaga dengan Allah. Nah, bersyukur gak tuh kita? Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin. Jadi syaratnya mukmin ya. Berarti syaratnya di 111 satu mukmin, lalu dia berniaga dengan Allah melalui diri dan harta. Janji Allah apa? Surga, lalu kemenangan yang agung. Tapi masih ada syarat lain. 112. Syarat selanjutnya, mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat. Kenapa setelah kita berniaga dengan Allah harus taubat? Taubat. Karena kita selalu berpotensi untuk salah, ya, taubat. Setelah taubat, beribadah. Apa itu ibadah? Sholat, puasa, Ya, yang Allah cantumkan di rukun Islam. Lalu memuji Allah. Apa itu memuji Allah? zikir, Tasbih atau zikir. Lalu apa? Mengembara demi ilmu dan agama. Ini sedang mengembara ini. Jadi kalau syarat-syarat yang Allah janjikan harta dan diri kita ini akan dibalas dengan surga, hampir semua sudah ada di dalam diri kita, maka itulah kemenangan yang agung. Maka apapun keadaan kita saat ini, jangan berkecil hati. Apapun yang luput dari kita itu memang sudah harusnya luput. Jangan sampai nikmat yang ada hilang karena apa yang luput dari kita. Pahami? Syukuri yang ada. Yang luput itu ya sudah. Itu bukan rezeki. Kita lanjutkan dulu. Tadi sudah bertasbih ya, lalu mengembara demi ilmu dan agama. Lalu rukuk. Rukuk di dalam apa? Rukuk sujud. Dalam sujud berarti di dalam sholat. Yang dibaca apa? Tadi kan sudah disebutkan beribadah, Bunda. Kok disebutkan lagi rukuk dan sujud? Kira-kira apa tuh maksudnya? Beribadah itu luas. Ini berarti signifikannya sholat, dan bacaannya berarti memuliakan Allah, berarti memuja Allah, mengesahkan Allah, ya, gitu ya. Lalu apalagi tugas kita setelah tadi kita mengembara demi ilmu dan agama kita, rukuk, sujud. Iya, sudah bersolat, sudah bertasbih, sudah taubat. Apalagi tugas kita? Menyuruh berbuat ma'ruf. Tuh, harus itu. Menyuruh berbuat ma'ruf itu harus wajib, seluruh diri harus. Enggak tunggu, itu kan tugas Bunda. Seluruh kita, seluruh pribadi harus. Setelah apa? Setelah apa?
Menjalani sendiri. Iya, setelah kita amalkan, ajak orang lain. Ajak orang lain. Jadi menyuruh berbuat ma'ruf, setelah itu apa? Mencegah dari yang mungkar. Ada kebatilan, dicegah, kalau sudah terjadi, kalau sebelum terjadi dicegah, berarti kan sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi, Tobat. diberantas kemungkaran itu. Kemungkaran diberantas. Lalu apa lagi? Memelihara hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah di mana itu adanya? Ya, kata Allah jangan, kita jangan. Kata Allah jalan, kita jalan. Kata Allah tidak boleh, kita berhenti. Kata Allah boleh, kita jalan, laksanakan. Memelihara hukum-hukum Allah. Allah tulis ayatnya, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Jadi berapa poin? Coba 10. Berapa poin? 10 poin. 10 poin tadi sudah Allah beri kita kekuatan untuk melaksanakannya, maka kita akan termasuk orang-orang yang memperoleh kemenangan yang agung, dan kita wajib bergembira atau bersyukur apapun keadaan kita saat ini. Sedang bangkrut, sedang apa? Sedang susah, sedang ditinggal suami, sedang sakit, sedang ditinggal anak umpamanya. Tetap harus bergembira. Karena apa? Karena kita sudah memperoleh kemenangan yang agung. Kalau sudah ada 10 poin penting ini di dalam diri kita. Kita kira-kira sudah ada belum nih? Dalam diri kita yang 10 ini? Sebagian. Alhamdulillah. Berarti yang harus kita pertahankan di sisa umur kita ini apa? Istiqomah. Ya, istiqomah. Kita mohon kepada Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang terpilih. Jangan sampai menjadi orang yang tertinggal.